Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pengantar bisnis ya. Pada kesempatan video ini saya akan share pengalaman ya mengenai membentuk suatu bisnis sejak dari nol ya. Saya selalu membiasakan ketika mempunyai ide usaha atau plan, selalu dibuatkan konsepnya terlebih dahulu ya sebelum kita jalankan. Nah, ini konsep ini saya buat beberapa tahun sebelum usaha ini saya jalankan ya. Jadi dulu awalnya hanya angan-angan yang jadi mimpi ya. Teman saya buat sedemikian rupa ya konsepnya ya, yaitu dengan mengamalkan ilmu manajemen, yaitu plan ya, do, check, action ya, jadi PDCA ya. Pertama plan, makanya saya rencanakan dulu ya. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa, jika mempunyai ide usaha ataupun biasakan direncanakan, karena ada pepatah mengatakan gagal merencanakan sama juga merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, ini dulu beberapa tahun sebelum usaha saya dijalankan, saya membuat konsep seperti ini ya, dan menginginkan suatu minimarket ya, yang warung cuman konsep seperti minimarket ya. Ini saya bikin seperti inilah kira-kira dulu. Nah, selanjutnya di sini saya lihat apa yang harus saya lakukan. Yang pertama di sini adalah budget setup ya. Jadi berapa sih anggaran yang harus kita siapkan untuk membuat bisnis kita tersebut ya. Itu kita harus siapkan, kita rinci ya, supaya kita nanti ketika akan melaksanakan sudah tahu ya apa aja yang dibutuhkan, berapa uang yang dibutuhkan ya. Seandainya belum ada pun ya, ini menjadi motivasi buat kita untuk mencapainya ya. Dan ketika dulu saya buat ini terus terang sama sekali belum ada uang yang disiapkan untuk membuat ini ya. Terus yang kedua di sini adalah target jual ya, dan plan teknik jual ya. Jadi target jualnya itu berapa sih gitu ya, yang akan kita capai ya. Target kalau bisnis kita sendiri nggak usah muluk-muluk ya, kira-kira yang tercapai saja ya, yang menurut kita kira-kira bisa lah kita capai targetnya. Terus plan jual di sini adalah plan teknik jual, yaitu bagaimana sih cara jualnya nanti seperti itu kira-kira ya. Nanti akan saya jelaskan di sini semua ya. Terus yang ketiga di sini adalah plan estimasi rugi laba. Jadi rugi laba pun kita harus estimasikan. Nah, karena kenapa? Ini kita harus siap bahwa nanti kira-kira usaha kita untung atau rugi ya. Nanti kita estimasikan ya dengan semini-mini mungkin supaya tercapai ya, mudah mencapainya dan realistis gitu ya. Membuat estimasi rugi laba ini ya. Terus kita program penjualan. Nah, ini ya setelah kita estimasikan rugi labanya, kira-kira mau untung berapa dapatnya. Nah, ini kita buatlah program penjualannya mau seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya bikin budget setup ya. Dulu saya masukkan di sini ya, ini ada biaya renovasi karena waktu itu rumah saya di sini belum ini ya, masih rumah seperti biasa, depannya kosong tanpa atap ya. Nah, ini harus dibangun. Nah, ini baja ringan, paku dan lain-lain yang dibutuhkan, tenaga kerja sekian ya. Ini saya total semua, saya estimasi ya, dan ini totalnya sekitar segini ya. Alhamdulillah pada saat buat ini ya, ini uangnya belum kelihatan, dan angka ini juga masih mimpi ya. Terus selanjutnya peralatan ya. Peralatan toko apa sih yang diperlukan ya? Ada rak, ada
meja kasir ya, komputer kasir, barcode scan, laci kasir, printer kasir, software kasir ya, terus stok jual ya, buat bahannya apa, barang yang mau dijual, stoknya, terus promotion toolsnya, kita mau promosi pakai apa, ini sudah, ini bekas bikin spanduk dan lain-lain, kurang lebih 30 ya, 30 jutaan. Nah ini yang saya kasih merah ini kebetulan waktu itu saya udah beli ya, ini beberapa tahun sebelum bahkan ada yang 5 tahun lebih ya saya beli, karena dulu masih angan-angan ya, jadi masih ada barangnya dan belum saya gunakan gitu ya. Ini dulu saya misalkan komputer kasir sudah punya, dulu beli cuman, sebenarnya realnya cuman 450 ribuan ya. Nah ini total 52 juta. Nah inilah target yang harus ada ya, uang yang harus ada ya, dan bagaimana kita cara mencarinya. Nah itu sebagai motivasi ya, acuan kita untuk merealisasikan bisnis yang kita rencanakan. Terus layoutnya pun ya, ini kita buat sedemikian rupa, jadi ketika nanti berjalan kita udah benar-benar siap. Nah ini seperti sini saya meja kasir ya, di sini ada rak, ini ada rak, ada rak, ada rak, dan ini ada rak di tengah ya, ini layout seperti ini. Nah ini sekali lagi ini saya buat beberapa tahun sebelum bisnis dijalankan. Target jual dan teknik jual. Dulu saya target saya dulu sebenarnya penjualan online ya, karena beberapa tempat, khususnya karena rumah saya agak di dalam ya, jadi tidak terlalu berharap di offline gitu, karena di bawah itu ada suatu warung yang cukup besar ya, yang memang di pinggir jalan gitu. Jadi inilah target saya dulu, penjualan online ya. Dan setelah itu lagi itu penjualan offline juga tentunya ya, mungkin tetangga dekat, tapi waktu itu saya tidak terlalu berharap banyak di sini ya. Nah ini saya logonya saya bikin seperti ini ya, saya desain sendiri ya. Intinya dulu ini hanya mimpi ya. Nah untuk targetnya kita lihat nih, kategori jual, ini kan target jual saya dulu cuman nggak muluk-muluk ya, cuma 5 juta ya sebulan. Kita lihat di sini saya ada kategori otomotif, kesehatan ya. Ketekan balik lagi ya, ada otomotif, kesehatan atau obat-obatan ya, ini rumah tangga ya, perawatan bayi, handphone, tablet, komputer. Nah ini karena kenapa dibikin seperti ini, mungkin ini tercipta karena pengalaman saya semasa kerja ya. Saya itu kerja di S Hardware ya, bekerja sama dengan S Hardware, Aeon, jadi melihat konsep-konsep mereka yang lumayan bagus ya dalam menata supermarketnya ya. Inilah yang saya adopt ya, jadi ATM ya, analisa, tiru dan modifikasi, disesuaikan dengan budget dan kemampuan kita ya. Nah ini lihat ya, otomotif 200 ribu ya, 200 kali 10 piece lah yang laku misalkan, jadi 200. Dulu saya punya ini jualan helm ya di toko saya. Kesehatan ini obat-obatan tuh 5.000 doang ya, enggak ini, jadi total 50.000. Masa iya sebulan 50.000 enggak kejual kan, seperti itu kira-kira. Makanan dan minuman 1.250.000, nanti total ini 5 juta ya, kurang lebih seperti itu dulu. Jadi targetnya saya nggak muluk-muluk, jadi kayaknya yang ya mudah-mudahan tercapai seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ya sekitar 60 omset itu satu bulan dapat ya. Kalau bersihnya ya sekitar 4 lah ya, 4 jutaan sampai 5 jutaan. Nah selanjutnya itu plan estimasi rugi laba ya. Ini saya jual tadi karena penjualan yang tadi ini kaitan sama video sebelumnya mengenai estimasi pembuatan rugi laba sederhana ya. Ini saya buat nih, penjualan tadi target 5 juta ya, jasanya 250 ya, jasa itu tadi dari PPOB dan lain-lain. Nah HPP yang penjualan saya anggap misalkan 4 juta, jadi untung itu cuma 1.250.000 dulu ya, saya asumsikan seperti itu ya. Terus biaya gaji, ini saya menggaji orang tetangga dulu cuma 400 ya,
di awal, terus listrik sekian ya, telepon, modem ya, ini ya total biaya 100. Dan dulu saya tidak muluk-muluk mengestimasikan ini 150.000 rupiah ya per bulan untungnya, karena memang pada saat itu saya masih bekerja di suatu perusahaan ya. Nah, kita buat plan seperti ini ya, sehingga nanti tercapai apa enggak kita jadikan evaluasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu program penjualan. Nah, saya dulu bikin member point. Jadi di sistem kasir itu ya sudah otomatis ketika si konsumen kita belanja ya, poin itu akan bisa kita hitung atau omset itu bisa kita hitung. Di sini poin rewardnya ya, member 100 poin setiap belanja 10.000 berlaku kelipatan. Jadi dapat nilai 100 setiap belanja 10.000 itu ya. Dan ini nanti bisa ditukar dengan barang atau uang atau voucher ya. Terus juga kita ada sistem reseller ya, harga spesial untuk reseller bisa retur ya, syarat ketentuan berlaku. Di saya juga di sini jadi kalau ini seperti grosiran ya, kalau beli 1 dan beli 10 itu lebih lebih murah ya gitu. Dan selanjutnya adalah clearance sale. Nah, ini saya pelajari di modern market ya, seperti Hardware dan Ion dan Carrefour ya. Mereka itu ketika barang mau expired atau apa, biasanya di clearance ya, harga murah yang penting daripada kebuang ya. Dan ini pun saya planning kan pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang dijalankan juga. Jadi kalau ada produk-produk yang mau sebulan atau 2 bulan expired ya, kita berikan harga yang memang yang murah meriah ya, kita promokan seperti itu. Oke, nah ini simulasi penentuan harga ya. Jadi ketika kita bikin hitung-hitungan promo ya, kita harus hitung dulu ya, jangan sampai rugi gitu ya. Contoh ini saya misalkan nih helm ya, kaca helm 200 ini helm sebenarnya 230. Diskon member misalkan ini member yang tadi ya 11.500 ya, terus diskon resellernya 69.000 ya potongannya ya. Nah, ini rewardnya 22. Nah, ini untung apa enggak sebenarnya kita gitu ya. Terus yang ini ada misalkan 10.000, berarti kan dia 100 ya. Jual bersihnya berarti 11.900 ya, dikurangi dengan HPP-nya kita untung 150 ya, jadi untungnya kecil gitu. Nah, ini kita harus perhatikan di sini ya. Nah, ini kita juga bikin keuntungan dapat poin dapat cashback 5% untuk setiap transaksi pembelanjaan non jasa ya. Terus poin reward ditukarkan dengan hadiah voucher. Nah, ini sekarang yang berjalan itu adalah ketika lebaran kita kasih voucher, jadi tidak kasih kan kalau warung-warung tradisional itu dikasih misalkan sirup atau biskuit ya. Nah, di saya itu dikasih voucher misalkan 70.000, 150.000 tergantung pembelanjaannya, dan dia bisa beli produk kita ya dengan voucher tersebut. Keuntungannya apa? Yang pertama, kita tidak perlu membeli barang lagi untuk souvenir atau bingkisan ya pada pelanggan. Yang kedua, produk-produk kita yang slow move biasanya karena gratis mereka akan memilih, akan laku gitu ya. Nah, itulah keuntungan dengan sistem voucher tersebut ya. Terus di sini saldo cashback dapat ditukar kapan saja sesuai kebutuhan. Nah, ini tidak berjalannya kemarin karena memang situasi dan kondisinya ternyata setelah dievaluasi tidak tepat gitu ya. Terus promosi khusus bagi member. Nah, ini kadang saya lakukan juga ya, khusus yang udah member ketika ada buy one get one, misalkan saya dapat dari supplier beli 1 gratis 1, ini biasa saya teruskan ke pelanggan ya. Terus mendapatkan fasilitas layanan antar syarat dan berlaku. Nah, ini juga jika ada yang pesan lewat WhatsApp atau online, kita bisa anterin selama masih di daerah jangkauan atau coverage area gitu, ya. Nah, selanjutnya evaluasi program kasir. Ini kita lihat poin reward diambil dari 5% dari transaksi non jasa ya. Terus cembaran redeem cashback, saldo otomatis berkurang. Nah, ada report saldo pemakaian per member. Nah, ini kemarin saya evaluasi program kasir yang sudah kita punya gitu ya, apakah bisa mendukung program kita gitu ya. Nah, ini karena tidak hanya bisa dari total penjualan si
konsumen, kita ambil rata-ratanya aja berapa persen seperti itu. Nah itu ya, jadi konsep ini saya buat beberapa tahun sebelum usaha saya berjalan. Nah setelah sekarang alhamdulillah sudah berjalan, dan setelah 1 tahun berjalan ya alhamdulillah saya berani resign dari pekerjaan ya, sehingga hanya menjalankan bisnis usaha ini dan kegiatan untuk mengisi kegiatan, karena di usaha ini ada yang ada pekerjanya, jadi saya biasanya yaitu ngajar di SCK Pataro ya, sambil mengajar. Oke, mungkin itu saja sharing ya pengalaman dalam berbisnis ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang mau share atau apapun bertanya silahkan ya. Intinya segala sesuatu ketika sudah kita rencanakan ya kita harus kita jalankan ya, supaya kita tahu, kita evaluasi apakah memang harus ada ya kebijakan lain ya, atau memang harus diteruskan atau ditinggalkan. Satu itu. Yang kedua, biasanya bisnis yang kita jalankan tidak semuanya akan lancar ya, artinya cocok-cocokan gitu, karena saya pun menjalankan sudah banyak sekali bisnis yang pernah saya jalankan ya, seperti buka toko fotokopi ya, terus server pulsa ya, bikin server sendiri itu pernah saya jalankan, tapi ternyata tidak cocok ya, atau mengalami kegagalan lah ya. Dan alhamdulillah di yang sekarang ini ya bisa berjalan ya, bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.